Selamat bertemu dalam pembelajaran daring. Mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2 atau Anatomi Tumbuhan. Topik kita hari ini yaitu dinding sel dan nokta. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan struktur dinding sel dan nokta pada sel tumbuhan. Kita masuk pada materi dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar sel atau merupakan ciri khas dari sel tumbuhan. Bersifat non-protoplasmik. Dinding sel menentukan bentuk dan kekuatan sel. Ketebalannya berbeda sesuai umur dan jenis selnya. Pada sel yang masih muda, mempunyai dinding yang tipis. Berdasarkan perkembangan dan strukturnya, dinding sel terdiri dari 1. Bahan interseluler yang disebut dengan lamela tenga, yang kedua, dinding primer, dan ketiga, dinding sekunder. Kita masuk dalam topik penebalan dinding. Sel yang baru terbentuk, dindingnya sangat tipis dan biasanya disebut dinding primitif. Pada lamela tenga ditambahkan bahan atau lapisan penebalan primer. Lamela tenga bersifat amorf dan koloid, berupa persenyawaan pektin, berupa campuran Ca dan Mg pektat. Pada jaringan kayu, lamela tenga mengandung lignin. Dinding primer adalah dinding yang pertama kali terbentuk waktu pertumbuhan sel. Dinding primer mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin, serta lignin untuk sel-sel tertentu. Sel meristematik masih tahap pembelahan dan pertumbuhan, umumnya berupa dinding primer. Dinding sekunder adalah dinding yang dibentuk setelah dinding primer. Dinding sekunder mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substansi lain. Dinding sekunder diletakkan setelah sel berhenti membesar, dianggap sebagai pelengkap dengan fungsi pokok sebagai mekanik atau penguat. Gambar ini ditunjukkan struktur dari dinding sel. Kita lihat pada gambar ditunjukkan dinding primer, ada lamela tenga, kemudian S1 yaitu dinding sekunder pertama, kemudian S2 dinding sekunder kedua, dan S3 adalah dinding sekunder ketiga. Gambar ini sebagai ilustrasi menunjukkan struktur dari dinding sel. Sama halnya pada penjelasan sebelumnya bahwa dinding sel terdiri, kita lihat, dari dinding primer, ada lamela tenga, dan ada dinding sekunder. Dan bahan-bahan yang dipakai untuk penebalan dan pertumbuhan dinding yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, dan pektin. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan bahwa dinding sel dengan plasmodesmata. Sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa pada dinding sel ada bagian yang tidak menebal disebut dengan nokta. Pada nokta itu terdapat benang-benang yang menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain disebut dengan plasmodesmata. Gambar ini menunjukkan secara skematik mikrofibril penyusun dinding sel. Seperti pada gambar sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa
Dinding sel itu dibentuk dari dinding primer, lamela tengah, dan dinding sekunder, serta ditunjukkan ada bagian dinding sel yang tidak menebal, yaitu nokta. Maka kita lihat bahwa dinding sel itu disusun oleh komponen-komponen mikrofibril, yaitu molekul-molekul selulosa. Pertumbuhan atau penebalan dinding sel. Pertumbuhan menebal pada dinding sel biasanya terjadi pada dinding sekunder dan dinding primer. Berdasarkan cara penebalan dibedakan atas dua, yaitu aposisi dan intussusepsi. Aposisi yaitu penebalan dinding sel dengan cara penempelan bahan selapis demi selapis. Intussusepsi yaitu cara penebalan dinding sel dengan penyisipan bahan baru di antara bahan-bahan yang sudah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya kita lihat berdasarkan arah penebalan dinding sel. Berdasarkan arah penebalan dinding sel dibagi atas dua, yaitu sentripetal dan sentrifugal. Sentripetal yaitu penebalan dinding sel ke arah dalam, terjadi pada sel-sel umumnya. Sentrifugal yaitu penebalan dinding sel ke arah luar, terjadi pada sel-sel serbuk sari dan spora, misalnya pada pembentukan eksin. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu nokta. Nokta adalah bagian dinding sel yang tidak menebal. Pada sel-sel hidup, pada bagian atau daerah nokta terdapat plasmodesmata, yaitu benang-benang yang menghubungkan plasma satu dengan plasma lain atau dengan plasma sel tetangganya, yang berfungsi untuk meneruskan makanan atau meneruskan rangsang. Kita masuk dalam bagian-bagian nokta. Bagian-bagian nokta terdiri dari satu, ruang nokta, kedua, membran nokta. Macam-macam nokta. Yang pertama, nokta biasa. Nokta biasa terdapat pada sel-sel parenkim, serabut kulit kayu, dan sklereid. Yang kedua, nokta berhalaman, yaitu dinding sekunder yang melengkung melingkupi ruang nokta, berakhir dengan lubang menghadap ke arah lumen, disebut dengan mulut nokta, terdapat pada bagian-bagian silem. Pasangan nokta. Pasangan nokta yaitu nokta yang komplementer dengan dinding sel tetangganya. Nokta sempurna adalah nokta yang dinding selnya pada kedua sel yang berbatasan sama tebal. Setengah nokta yaitu nokta yang jika dinding selnya pada kedua sel yang berbatasan tidak sama tebal, di mana tentunya yang satu sel tipis, yang satu sel agak tebal. Selanjutnya pasangan nokta setengah halaman, yaitu nokta berhalaman berpasangan dengan nokta biasa. Nokta buta. Nokta buta yaitu nokta suatu sel yang berhadapan dengan ruang antar sel dengan sel tetangganya. Nokta majemuk unilateral yaitu dua atau lebih nokta kecil berpasangan dengan satu sel tetangga. Saluran nokta yaitu dinding yang tebal pada ruang nokta berbentuk seperti saluran. Kemudian nokta bercabang, kemudian ada beberapa nokta yang berdekatan bersatu bersama dalam penebalan dinding sel yang lebih lanjut. Kita lihat dalam gambar ini ditunjukkan struktur dari nokta.
Pada gambar ini, dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nokta adalah bagian dari dinding sel yang tidak menebal. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana letak atau struktur dari pasangan nokta bercabang, pasangan nokta sederhana, kemudian ditunjukkan ada pasangan nokta dengan struktur pada dinding primer, lamela tengah, dan pada struktur dinding sel yang lain. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang dinding sel dan nokta. Sekian dan terima kasih.